Buya yang saya hormati, karena ini masalah kebaikan awam lah katakan, termasuk saya juga awam. Kira-kira dijelaskan terutama anak-anak tentang hubungannya antara tadi fima dominalaka dengan hubungannya dengan sholat duha dan ada doa untuk minta rezeki. Itu kira-kira bagaimana hubungannya? Terima kasih. Karena kita ini masih awam, jadi mohon dijelaskan hubungannya tadi dengan sesuatu sudah dijamin, tapi kita masih harus berdoa dengan misalnya sholat duha supaya banyak rezeki. Nah, ini bagaimana kita hubungannya sehingga bisa nalar lah begitu, bisa sambung gitu. Gimana fokus pertanyaannya? Oke, tadi disampaikan oleh Buya bahwa hidup kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa wa ma min dabbatil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi di sisi lain kita juga dianjurkan untuk berdoa untuk meminta rezeki yang lebih banyak barangkali ya. Apakah ini hubungannya gimana? Satu sisi sudah dijamin, di sisi lain kita dianjurkan untuk berdoa agar rezeki kita melimpah ruah. Gimana Pak? Berdoa itu saya ini termasuk, nggak usah Bapak tanyakan, tapi saya sendiri adalah orang yang paling rajin mengajak orang berdoa. Setiap tahun saya di hutan 40 hari puasa di sana, khalwat, berdoa kepada Allah. Setiap malam Sabtu kita di laut, di pantai, istighosah berdoa. Apakah saya mengajak orang untuk meragukan akan jaminan-jaminan ini? Karena berdoa dalam pikiran saya adalah saya ingin mengajak supaya orang itu bersyukur kepada Allah. Di mana jalan logikanya? Kalau orang itu mendapat sesuatu setelah dia berdoa kepada Allah, pengen jadi pegawai negeri, kemudian berdoa lalu dikabulkan, karena dia tadinya pernah berdoa pada Allah, ketika terjadi keinginannya dia akan merasa diberi oleh Allah dan dia akan bersyukur. Tapi kalau dapat rezekinya ini ujug-ujug, tidak pernah ada doanya dulu, ujug-ujug dapat saja, disebutnya kali-kali gane. Ya, orang yang mendapatkan sesuatu tanpa meminta lagi itu nanti akan mengatakannya ini hasil jerih payahku, dan ini terbukti. Yang jadi kiai bisa alim pun mengatakannya ini adalah hasil kerja kerasku. Mondok di Babakan sejak tahun sekian, setiap malam baca kitab sampai tengah malam dengan puasa Senin Kemis dan ke pokok ngajinya sama Kiai Anu. Tidak pernah ada mengatakan aku pinter karena diajarin oleh Allah. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Hilang semuanya itu. Betul nggak gitu? Lah iya, kalau kita sakit datang ke rumah sakit disuntik dokter waras, yang disanjung adalah dokter Allah lewat semuanya itu. Masihkah ada Tuhan dalam pikiranmu? Ini yang saya tanyakan. Jujur bae bekap di ngaku ya sisan wis. Nggak ada Tuhan. Jujur kayak Lenin ya. Tapi sembayangnya gelem. Sembayangnya rajin, baca Qurannya rajin, malah hafal pisan.
Nah ini yang saya masukkan dari sejak tahun 58 saya di sini, saya nggak paham sesungguhnya bagaimana orang memahami agama yang sesungguhnya. Tetapi ternyata tanpa ilmu, tanpa pesantren, namanya mankadim, anaknya itu anak perempuan setelah tamat MI pengen melanjutkan ke MTS. Akhirnya si anak ini pergi ke sawah menemui mankadim. Dia seorang buruh tani, tukang macul. Mak pengen sekolah MTS enok aja mencilak munjuk maning kah nyung siraku anakan kadim. Iya, wis cukup, MI gak cukup, sudah cukup. Engkau nggak usah melihat ke atas lagi. Sudah kau terima saja, engkau anakan mankadim. Sudah tamat MI, sudah bisa nulis kan? Ya udah, ngitung bisa nggak? Bisa, udah cukup untuk bekal hidup mah. Sudah, yang penting jalani kehidupanmu. Terimalah apa adanya. Syukuri saja Allah yang maha baik ini. Hebat nggak mankadim? Hebatnya kalau kiai. Lah ini kan jadi persoalan. Kita ini pembangkangan berulang-ulang. Tasawuf ini mengekang, mengerem hawa nafsu kita, mengendalikannya semuanya supaya kita tahu etika menghadapi Allah. Nah, udah itu kira-kira. Kemudian di dalam doa sendiri saya mau bertanya, di mana saya pernah melihat orang berdoa? Yang sering saya lihat sehari-hari itu adalah seremoni. Di akhir acara terakhir adalah penutup dengan doa. Ini doanya doa penutup ini nih. Doa seremoni. Sudah itu doanya pakai speaker kayak gusale budeg bekang. Betul nggak? Doanya sampai setengah jam, sampai hadirin amin, 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 amin. Masya Allah, sampai doa kunut dibaca, akasa dibaca, nur buat dibaca. Doa tak pamer ini nih. Saya melihat itu semuanya. Saya melihat itu semuanya. Gusti Allah ditongor-tongor, malah sampai Gusti Allah kon mateni manusia. Allahumma baddid jam'ahum wa syattid hamlahum wa qatilhum. Allah suruh bunuh mereka, maju mereka kayak Gusti Allah ponakan sing dasek orang nikah. Ini seperti ini. Dan setelah orang itu berdoa, saya tanya, apa yang kau minta kepada Allah? Tadi doamu setengah jam, dia nggak tahu kok. Makna juga nggak ngerti. Nah, ini kan jadi persoalan. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Doa yang saya tahu adalah seorang perempuan yang disakiti oleh suaminya, dibohong-bohongin, ditinggal berselingkuh sambil menghamburkan air mata, ngelumpruk di masjid. Itu yang baru doa yang benar. Iya. Tapi juga tidak meminta Allah suruh membunuh suaminya, enggak. Iya. Ya Allah, andaikan suamiku ini adalah memang jodohku dan baik menurut Engkau, silakan aku jalani. Biarpun aku tiap hari digebugin oleh suamiku. Iya. Tapi kalau dia bukan jodohku, tolong ya Allah, pisahkan aku dengan dia. Kan begitu. Ini kan baru doa yang sebenarnya, itu baru to the point. Di Al-Quran, semua para nabi, para rasul ketika berdoa, beli ngalar-ngalar kayak sirah. To the point. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi zidni warzuqni. Rabbana la tadzir fadlan wa anta khairul warithin.
Rabbi habli min ladunka waliya, to the point ya. Di sini ya memang ramuan doa itu ada hamdalah, ada istighfar, ada salawat, ya memang betul. Tetapi kan setelah itu langsung to the point mananya. Ini akhirnya doa-doa nyuruh Allah bunuh orang suruh. Termasuk berdoa. Ini banyak ramuan di doa. Terakhir saya cerita dulu. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan-kemudahan, betul ya? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau tugaskan kami di luar kemampuan kami. Rabbi yassir umurana. Ya Allah, minta kepada Allah supaya diberi kemudahan, kemudahan. Disuruhnya yang jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Cengeng banget sih. Memang itu ada petunjuknya, tapi saya tidak memilih. Saya memilih untuk berdoa, ya Allah berilah aku kekuatan supaya aku bisa menjalani apapun yang kau perintahkan. Begitu cara berdoa. Terima kasih.